Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang analisis vektor. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang besaran vektor dan besaran skalar. Hari ini untuk menganalisa vektor, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang persamaan dasar trigonometri. Nah, untuk persamaan dasar trigonometri ini, kalian harus tahu itu ada sudut, ini segitiga siku-siku, itu ada sin, cos, dan tan, atau lebih lengkapnya itu namanya sinus, kosinus, dan tangen. Persamaan sin itu sin theta sama dengan demi, sin demi atau singkatannya. Demi itu apa? Depan, mi miring. Sedangkan cos theta sami. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Selanjutnya, tan theta adalah sisi depan per sisi samping atau tan desa. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui yang mana sisi depan dan yang mana sisi miring? Silakan diperhatikan, di sini ada yang namanya sudut. Nah, yang dikatakan sisi depan adalah sisi di depan sudut. Ini sudutnya, berarti yang jadi sisi depan adalah yang ini menjadi depan. Kemudian yang menjadi sisi sampingnya adalah ini, samping dan sisi miring. Sehingga ada persamaan sin, cos, dan tan. Sin theta demi, cos theta sami, tan theta depan per samping atau desa. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui sudut-sudut ini, nilai sudutnya? Ada yang harus kalian ingat adalah sudut istimewa atau yang sering biasanya digunakan di soal-soal fisika. Itu ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, bagaimana caranya kita mengetahuinya? Ini ada ketetapan, jadi kita ingat saja berapa nilai sin theta atau sin 0 derajat, yaitu 0. Sin 30 derajat 1/2, sin 45 derajat 1/2 akar 2, sin 60 derajat 1/2 akar 3, sedangkan sin 90 derajat adalah 1. Nah, sedangkan yang cos itu kebalikan dari nilai sin. Jadi di sini kalau cos 0 derajat adalah nilainya 1, yang cos 30 derajat 1/2 akar 3, sedangkan cos 90 derajat adalah 0. Jadi nilai cos itu kebalikan dari nilai sin, yang nilai sudutnya. Sedangkan tan, yang tan itu kan sin per cos. 0 bagi 1, 0. 1/2 bagi 1/2 akar 3, 1/3 akar 3. Tan 45 derajat itu adalah 1. 1/2 akar 2 bagi 1/2 akar 2. Sedangkan tan 90 derajat adalah tak hingga. 1 bagi 0 nilainya tak hingga. Selain sudut-sudut ini, ada dua sudut lagi yang sering digunakan, yaitu sudut 37 derajat dan sudut 53 derajat. Nah, nilai sudut ini itu adalah kalau sin 30 derajat nilainya 3/5. Sin 53 derajat adalah 4/5. Sedangkan yang cosnya sama juga seperti tadi adalah kebalikan dari sin, yaitu sin 30 derajat 4/5, sedangkan cos 53 derajat adalah 3/5. Nilai tannya adalah 3/5 bagi 4/5, berarti 3/4. Ini 4/3. Nah, untuk analisis vektor ini harus kalian ingat sudut istimewanya dan persamaan sin, cos, dan tan. Selanjutnya kita lihat contoh soal untuk vektor. Ini masih menggunakan satu vektor. Misalkan buat sumbu x dan sumbu y. Sumbu y dan sumbu x. Jadi misalkan ada vektor yang tidak terletak pada sumbu x dan pada sumbu y. Contohnya vektor gaya f. Di sini f-nya sama dengan
10 Newton, atau kita hapus dulu sudutnya. Gaya 10 Newton dengan sudut 30 derajat. Nah, di sini vektornya atau gaya F itu tidak terletak pada sumbu X dan pada sumbu Y. Maka kita harus memproyeksikan dulu nilai gayanya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Contoh, bagaimana caranya? Berarti kita akan memproyeksikan ini fx, satu lagi itu ada fy. Di sini ada fx dan ada fy. Caranya bagaimana? Ingat lagi yang persamaan tadi, sin cos. Untuk menentukan nilai fx ini, kita bisa menentukannya dengan cara sin theta. Sin theta. Sin theta sama dengan, nah ini kan sudutnya sin theta. Yang menjadi sisi depannya yang mana? Fy atau fx? Silakan diperhatikan bahwa ini terletak fx terletak pada sumbu x, sedangkan fy terletak pada sumbu y. Jadi kalau kita proyeksikan nilainya yang fy ini sama dengan nilai yang di sini. Berarti di sini yang fy-nya, atau kita tuliskan fy gaya pada sumbu y itu, maka sin theta sisi depan, yang ini menjadi sisi depan per sisi miring. Sisi miring adalah nilai f. Berarti kita bisa menuliskannya menjadi fy per f. Kalau untuk menentukan gaya pada sumbu y, kita bisa menentukannya menjadi fy sama dengan f sin theta. Sedangkan untuk cos sama dengan fx per f. Di sini nilainya menjadi fx. Nah, yang tadi cos theta, sisi samping, sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah fx per f. Jadi kita bisa mengubahnya fx sama dengan f cos theta. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan nilai fy dan fx? Tadi gayanya sudah ada, tinggal kita masukkan persamaannya. Fx sama dengan f cos theta. F cos theta berarti gaya f sama dengan 10 Newton. Cosnya cos 30 derajat. Ingat yang tadi, kalau cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. 10 kali 1/2 akar 3 sama dengan 5 akar 3 Newton. Ini untuk fx. Sedangkan fy dari persamaan yang tadi, kita bisa menghitungnya menjadi f sin theta. F10 sin theta sin 30 derajat. Berarti 10 sin 30 derajat. Ingat yang sudut istimewa tadi, nilai sin itu adalah setengah sin 30 sama dengan 5 Newton. Ini kalau cara lengkapnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan cara cepat? Kalau cara cepat, ingat saja bahwa kalau fx, nah, yang dekat dengan sudut atau sudut di sebelah sudut itu nilainya cos.
kita jadi bisa langsung menggunakan nilainya fx yang di dekat sudut itu berarti f cos theta. Sedangkan yang di depan sudut itu fy sama dengan f sin theta. Jadi sangat mudah. Bagaimana kalau misalnya sudutnya letaknya di sini? 60 derajat misalkan. Maka kita perhatikan yang ini kalau misalnya sudutnya ini, di sini sudutnya 60 derajat. Ini sumbu Y, sumbu X, maka akan berbeda caranya. Untuk yang fx di sini berarti yang fx, sedangkan di sini nilai fy. Maka kita bisa perhatikan, ingat caranya. Yang di dekat sudut itu cos, yang di depan sudut itu sin. Berarti fx sama dengan f sin theta. Kenapa? Karena yang di depan sudut itu adalah fx, berarti f sin theta. Sedangkan fy f cos theta karena di sebelah sudut atau di samping sudut. Seperti ini caranya. 10 di sini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Selanjutnya, ini contoh soal yang kedua jika vektornya ada 3. Nah, di sini ada vektor F1, vektor F2, dan vektor F3 atau gaya 1, gaya kedua, dan gaya ketiga. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, sama juga dengan yang tadi, kita uraikan satu persatu. Nah, yang pertama kita uraikan dulu yang gaya yang pertama. Gaya yang pertama ini dia tidak terletak pada sumbu X dan pada sumbu Y. Jadi kita uraikan F1-nya menjadi di sini F1X dan di sini F1Y. Maka ingat yang tadi cara cepatnya, kalau dia di samping sudut, yang dekat sudut, nah itu nilainya adalah cos theta. Jadi bisa langsung kita tuliskan F1X sama dengan F1 cos theta. F1 cos theta. F1 nilainya adalah 40 akar 3 cos 60 derajat. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai 40 akar 3 cos 60 derajat adalah, ingat yang sudut istimewa, kalau cos 60 derajat nilainya adalah 1/2 atau sama dengan 40 kali setengah itu berarti 20 akar 3 Newton. Selanjutnya F1X sudah. Kemudian F1Y. F1Y dia di depan sudut. Kalau kita proyeksikan jadinya ini F1Y. Jadi kalau F1Y berarti sin F1 sin 60 derajat.
40 akar 3 sin 60 derajat itu nilainya 1/2 akar 3 sama dengan 40 akar 3 kali setengah akar 3. 40 kali setengah nilainya adalah 20. Akar 3 kali akar 3 itu jadinya 3, hilang akarnya, berarti 20 kali 3 sama dengan 60 Newton. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menguraikan, karena gaya F2 juga tidak terletak pada sumbu Y dan pada sumbu X, kita uraikan kembali dia pada sumbu Y dan pada sumbu X. Berarti di sini F2X, kemudian di sini F2Y. F2X. Nah, ini kalau misalnya kita proyeksikan F2X, di sini punya F2Y. Yang F-nya, lihat letak sudutnya. Kalau tadi sudutnya yang di sini, maka nilainya F1X sama dengan F1 cos theta. Sekarang yang kedua, coba perhatikan sudutnya di sini. F yang di dekat sudut atau yang di dekat sudut adalah F2Y. F2Y sin theta. Kita lihat dulu yang di depannya. Yang di depan sudut itu F2X. F2X sama dengan, karena F2X terletak di depan sudut, maka F2-nya menjadi F2 sin, sudutnya tetap sama 60 derajat. Sama dengan F2, 20. Sin 60 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Atau sama dengan 10 akar 3 Newton. Kemudian yang untuk F2Y itu terletak di samping sudut. Kalau terletak di samping sudut berarti dia cos theta. F2Y sama dengan F2 cos 60 derajat. F2 nilainya 20. 20 kali setengah sama dengan 10 Newton. Oh ya, coba diperhatikan yang F2X. F2X ini dia terletak pada sumbu X negatif. Karena dia terletak pada sumbu X negatif, berarti di sini nilainya min. Minus ya, nilainya min. Sedangkan sumbu Y dia terletak pada sumbu Y positif. Selanjutnya perhatikan yang gaya ketiga. Gaya ketiga itu dia terletak pada sumbu Y, sedangkan pada sumbu X-nya nilainya 0. Berarti kita bisa menuliskan F3X sama dengan 0. Sedangkan F3Y sama dengan 60 Newton. Nah, kita sudah mendapatkan masing-masing nilai gaya pertama pada sumbu X, gaya pertama pada sumbu Y yang sudah diproyeksikan. Kemudian caranya kita untuk menghitung nilai resultannya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada vektor ini. Jadi kita bisa menghitungnya dengan cara menghitung nilai vektornya, nilai resultan vektor itu dengan cara persamaan R sama dengan sigma akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Jadi untuk menghitung persamaan ini kita harus menghitung dulu jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan
jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y. Sigma Fx sama dengan sigma Fx tadi, F1x nilainya adalah 20 akar 3. Itu di sini kita tulis dulu F1x. Kemudian karena gaya yang kedua dia bekerja pada sumbu X negatif, berarti di sini kurang F2x. Kemudian kalau F3 tidak ada nilainya, jadi kita langsung ini 20. F1x tadi nilainya 20 akar 3 dikurang 10 akar 3. 20 akar 3 kurang 10 akar 3 sama dengan 10 akar 3 Newton. Sedangkan sigma Fy-nya sama dengan F1y itu terletak pada sumbu X positif. Berarti F1x tambah F2x. Sedangkan F3-nya, maaf, ini Y. Oke. Sedangkan F3 dia terletak pada sumbu Y negatif. Jadi langsung kita buat F3Y sama dengan tadi nilai F1Y-nya adalah 60 tambah 10 dikurang gaya pada yang ketiga adalah 60 juga, 60 Newton. Berarti 70 kurang 60 sama dengan 10 Newton. Sekarang karena kita sudah mendapatkan jumlah gaya pada sumbu X dan jumlah gaya pada sumbu Y, kita masukkan ke persamaan untuk menghitung resultan vektor, yaitu R berarti kita masukkan nilai sigma Fx-nya adalah 10 akar 3 dikuadratkan tambah sigma Fy-nya 10 kuadrat sama dengan 10 akar 3 kuadrat berarti 100 kali akar 3 kuadrat. Akar 3 kali akar 3 jadinya 3 tambah 100. Jadi 100 kali 3 adalah 300. 300 tambah 100 sama dengan akar 400. Jadi akar dari 400 resultannya adalah 20 Newton. Ini untuk menghitung nilai resultan vektor. Terus bagaimana untuk menghitung arah, menentukan arahnya, arah dari vektor yang tadi? Kita bisa menggunakan persamaan. Hapus dulu. Atau bisa di sini juga. Kita bisa menuliskan untuk menentukan arah vektor. Kita bisa untuk menentukan arah itu tan theta sigma Fy per sigma Fx. Arah vektor. Jadi kalau untuk menghitung tan-nya, sama dengan tadi sigma Fy per sigma Fx sama dengan 10 per sigma Fy-nya adalah 10. Di sini 10 akar 3. Berarti
10 bagi 10 jadinya 1 per akar 3. Nah, untuk menghitung nilai tan tetanya, ini kan masih nilai tan teta. Untuk mengetahui nilai sudutnya, berarti tan teta 1 akar 3. Nah, yang menjadi nilai tan 1 akar 3, tetanya sama dengan, ingat yang di sudut istimewa, tan 1 akar 3 itu adalah sudut 30 derajat. Atau kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator. Baik, sampai di sini penjelasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.